Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tema besar kita ialah khotbah berseri, judulnya Belajar dari Biotokoh Pegawai Istana di Kapernaum. Belajar dari biotokoh pegawai istana di Kapernaum. Dan subtema yang ke-17 hari ini adalah tidak mempertahankan gengsi. Tidak mempertahankan gengsi, atau dengan istilah lain, berani mempertaruhkan gengsi. Jadi pegawai istana yang menjadi seorang tokoh penting, terhormat, terpandang, dan memiliki pengaruh di lingkungan masyarakat saat itu, dia tidak mempertahankan gengsi. Artinya berani mempertaruhkan gengsi. Izinkan saya untuk menjelaskan dulu arti gengsi. Dalam bahasa Inggris terdapat 3 kata menunjuk kepada kata gengsi. Yang pertama, prestise. Artinya gengsi, martabat, wibawa, kehormatan, nama baik, prabawa. Yang kedua, dignity. Artinya martabat, kehormatan, kemuliaan, gengsi, marwah, pangkat tinggi. Dan yang ketiga, order. Artinya gengsi, reputasi, martabat. Nah, ketiga kata ini menunjuk kepada satu istilah, yaitu gengsi. Dalam bacaan Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 53, saya menemukan 4 rangkap peranan sekaligus yang disandang oleh seorang tokoh penting, sangat terhormat, sangat terpandang, serta sangat berpengaruh di Kapernaum. Berikut. Pertama, sebagai bangsawan, pejabat tinggi di istana Kapernaum. Yang kedua, sebagai majikan atau tuan atas hamba-hambanya atau para pelayannya. Yang ketiga, sebagai ayah atau bapa atau kepala keluarga bagi anggota keluarganya. Dan yang keempat, sebagai tokoh penting, terhormat, terpandang, berpengaruh di Kapernaum. Nah, seorang bangsawan, karena di situ dikatakan dia seorang pegawai istana atau pelayan raja di istana atau di kerajaan. Sebagai majikan atau tuan, karena di situ di Alkitab ditulis hamba-hambanya. Lalu di dalam Alkitab yang ketiga dicatat kata ayah anak itu. Lalu yang keempat, saya melihat bahwa dia adalah bagian dari anggota masyarakat yang punya peranan penting dan terhormat, terpandang. Keempat peranan ini tidak menjadi fokus renungan kita hari ini. Dan ini bukan yang akan menjadi renungan kita hari ini. Karena keempat rangkap peranan tersebut itu adalah
kehidupan dia yang sehari-hari dilakukan atau dikerjakannya. Tetapi yang menarik dari keempat rangkap peranan tersebut, saya melihat satu kebenaran yang sangat luar biasa. Bahwa dalam tindakannya yang didasarkan atas kesadaran sendiri dan secara sukarela, dia telah sangat berani mempertaruhkan atau melepaskan gengsinya di depan Yesus. Jadi yang menjadi sorotan kita, yang menjadi renungan kita hari ini, yang menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita saat ini adalah dia dengan berani telah melepaskan gengsinya. Dia dengan berani telah menanggalkan gengsinya. Dia dengan kesadaran sendiri secara sukarela telah mengorbankan gengsinya, martabatnya, kehormatannya, kemuliaannya, marwahnya, pangkat tingginya, reputasinya di depan Yesus dan di depan orang lain. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bertindak berani kehilangan gengsi merupakan sebuah perjuangan, merupakan sebuah pergumulan sepanjang hidup manusia. Apalagi kita hidup di tengah-tengah dunia yang sebagian besar pada umumnya manusia lebih mementingkan gengsi, lebih mengutamakan gengsi, mati-matian mempertahankan gengsi dengan segala macam cara. Jadi kehidupan kita sebagai umat Tuhan ada di antara seperti ini. Manusia begitu mendewakan, memberhalakan yang namanya gengsi, martabat, atau reputasi. Memang tidak mudah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus sadari, kita akui, untuk mempertaruhkan gengsi kita, untuk menyerahkan gengsi kita, untuk mengorbankan gengsi kita, itu sesuatu yang sangat susah, sangat sulit. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa. Kalau saja seorang tokoh di Kapernaum dia bisa melakukan itu, maka tidak ada alasan bagi saya, bagi jemaat Tuhan, bagi Bapak Ibu kita semua tidak bisa melakukannya. Seorang pejabat yang sangat terhormat, terpandang, karena dia seorang bangsawan, karena dia seorang majikan, karena dia juga seorang kepala keluarga yang memiliki nama baik, tapi juga dia seorang tokoh yang sangat berpengaruh di masyarakat itu. Dia bisa mengorbankan gengsinya, reputasinya, harga kehidupannya di mata orang. Mengapa kita tidak bisa? Selama kita ada kemauan, apalagi kita anak-anak Tuhan, melibatkan Tuhan, kita akan dimampukan untuk bisa mempertaruhkan gengsi kita. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tertarik dengan apa yang Paulus katakan di dalam surat Filipi pasal 2. Dikatakan di sana, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saya ulangi, Filipi 2:13. Ini ayat yang saya senang sekali di antaranya. Karena Allah lah, karena Tuhan, karena Kristus, karena Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kamu, di dalam kita, di dalam hidup Bapak Ibu dan saya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi mempertaruhkan gengsi adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dan hal itu hanya bisa kita hidup di dalam Tuhan, lalu Tuhan akan mengerjakan itu sehingga kita bisa melakukannya. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Asalkan saya Bapak Ibu melibatkan campur tangan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Allah sanggup melakukannya itu atas hidup kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, bagi kita semua bisa mencapai hal tersebut.
Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, di dalam renungan hari ini saya ingin bersama-sama melihat 4 kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari kita semua dari subtema tidak mempertahankan gengsi atau berani mempertaruhkan gengsi di hadapan Yesus dan sesama. Yang pertama, tidak mempertahankan gengsi, martabat, kemuliaan, atau nama baik supaya dapat mengenal Kristus. Tidak mempertahankan gengsi atau berani mempertahankan gengsi supaya bisa mengenal Kristus secara pribadi. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pegawai istana ini, dia sadar betul akan jabatannya yang tinggi sebagai bangsawan. Dia sadar betul sebagai majikan, sebagai tuan atas para hambanya. Dia juga sadar betul sebagai bapak, sebagai ayah di tengah keluarga, punya tanggung jawab yang besar. Tapi juga dia sadar sebagai bahagian dari anggota masyarakat di Kapernaum. Tetapi yang luar biasanya, dia mau mengorbankan gengsinya, mau melepaskan gengsinya, dia mau juga mempertaruhkan gengsinya di hadapan Yesus dengan satu tujuan, dengan satu motivasi, supaya dia bisa mengenal Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh ini pelajaran yang sangat berharga bagi saya, bagi kita semua. Kalau saja pegawai istana bertahan dengan gengsinya karena berbagai alasan, maka saya yakin dia tidak akan mencapai yang namanya pengenalan akan Kristus secara pribadi. Saya tertarik dengan kesaksian Rasul Paulus yang disampaikannya di dalam surat Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 10. Mari ayat yang ke-7 sampai 10 dalam surat Filipi pasal 3. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu boleh mengikutinya di dalam hati. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, atau dalam istilah lain terjemahan aslinya, sampah itu kotoran manusia, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Haleluya. Rasul Paulus bersaksi bahwa yang dia rindukan, yang dia dambakan hanya satu, yaitu untuk mengenal siapa Kristus secara pribadi dalam hidupnya. Dan itu harus ada syarat dulu yang dia harus kerjakan apa? Dia tanggalkan gengsinya. Dia tanggalkan nama baiknya sebelum mengenal Kristus, orang yang terkenal luar biasa. Tetapi dia mau lepaskan semuanya itu dan dia anggap semua itu kuanggap rugi, bahkan kuanggap sampah karena pengenalan Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi gengsi kita hari ini? Kecantikan, kegagahan, ketampanan, kekayaan, pekerjaan, atau pendidikan kita, atau ketenaran kita. Kalau itu menjadi gengsi kita di mata Tuhan, maka saya, Bapak Ibu, tidak akan pernah mengenal Kristus. Itu akan menghambat pengenalan kita akan Tuhan. Karena apa? Karena yang menjadi Tuhan kita adalah gengsi sendiri. Keberadaan hidup kita, yaitu apa? Kemuliaan, kehormatan, nama baik. Itu yang diagungkan oleh kita. Dan inilah yang harus saya kerjakan, Bapak Ibu juga harus kerjakan, yaitu kita lepaskan gengsi kita agar kita bisa mengenal
Kristus secara pribadi. Yang kedua, tidak bersikeras mempertahankan gengsi agar mengizinkan Allah bekerja sesuai kehendaknya atas hidup kita. Tidak bersikeras mempertahankan gengsi supaya mengizinkan Tuhan atau Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Seorang pejabat dari Kapernaum, dia sudah masuk dalam tahapan ini. Dia lepaskan gengsinya, dia pertaruhkan gengsinya di hadapan Yesus, tapi juga di hadapan orang lain. Sehingga disitulah dia mengizinkan Tuhan. Yesus mau masuk dalam hidupnya. Dia membuka hidupnya, membuka hatinya. Tapi dia harus geser, harus lepaskan gengsinya. Karena itu yang akan menghambat Allah bekerja di dalam hidupnya. Dan itu sangat disadarinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu kita semua membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Rasul Paulus menegaskan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kekasih di dalam Tuhan, pembacaan Roma pasal 8 ayat 28 berlaku pada bagian yang kedua ini. Pegawai istana tidak bersikeras mempertahankan gengsi, alias berani menyerahkan gengsinya kepada Yesus di hadapan Yesus. Mengapa? Karena mau supaya Allah bekerja di dalam hidupnya. Dan itu sungguh luar biasa. Yesus mengerjakan di dalam hidupnya. Apa yang dikerjakan Yesus dalam hidupnya? Dia percaya kepada Yesus. Seisi rumahnya, seluruh anggota keluarganya percaya. Dan anaknya disembuhkan, dipulihkan secara total. Artinya, diubahkan oleh Allah. Keluarganya dimenangkan oleh Tuhan. Keluarganya dipulihkan oleh Yesus. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Allah mau bekerja di dalam kehidupan kita secara pribadi, di dalam kehidupan anggota keluarga kita, maka gengsi kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak-anak harus mau lepaskan, harus mau tinggalkan itu, karena itu akan menggagalkan pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Maka kita akan menjadi orang Kristen yang terus mengalami perubahan demi perubahan. Karena apa? Karena Allah bekerja selalu yang terbaik, memperbaiki hal-hal yang jelek, memperbaiki hal-hal yang rusak, memperbaiki hal-hal yang negatif di dalam hidup kita. Pikiran kita akan diubah, karakter kita akan diubah, cara pandang kita akan diubah, kehidupan kita rohani akan diubah, jasmani kita pun akan diberikan peningkatan. Itu yang dirindukan oleh Paulus juga dalam hidupnya. Sehingga dia mau berserah penuh kepada Yesus. Dia izinkan Tuhan untuk mengendalikan seluruh hidupnya. Untuk berkarya sebebas mungkin di dalam hidupnya. Ini juga yang dialami oleh pegawai istana. Dia mau Yesus bekerja sepenuhnya. Puji Tuhan. Langkah kedua ini harus ada pada kita semua. Tanggalkan gengsi kita. Lalu membuka diri, membuka hati supaya Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam surat Ibrani Rasul Paulus mencatat bahwa ada gengsi yang sering kita terlupakan, tapi seringkali kita nyaman di situ. Yaitu apa?
segala beban dan dosa. Ini juga bisa menggagalkan pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Beban dosa, kejahatan, ini juga bisa menjadi sebuah gengsi. Mengapa dikatakan sebuah gengsi? Ada orang senang menceritakannya dengan luar biasa, dosa-dosanya, kesalahannya, kejahatannya. Seperti gaya hidup. Dia melakukan kesalahan, dosa sepertinya tidak salah. Dia tertawa, dia tersenyum, tidak ada rasa malu. Saya boleh katakan itu gengsi. Seperti sebuah gaya hidup. Dan ini juga harus kita tanggalkan. Dosa bisa menghambat karya Allah dalam diri kita. Sehingga saya, Bapak Ibu, jangan sampai nyaman hidup di dalam dosa. Kalau itu sudah tahu salah, jangan kita kerjakan. Kalau itu sudah tahu salah dilihat, jangan kita lihat. Saya ulang kembali. Kalau itu salah buku yang kita baca, kita jangan baca. Kalau itu salah makanan atau minuman tidak menyehatkan bagi kita, jangan kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita bisa terlepas dari ikatan kuasa dosa. Yang ketiga, tidak bersekuku mempertahankan gengsi supaya hidup selalu rendah hati. Tidak mempertahankan gengsi atau berani mempertaruhkan gengsi supaya hidup selalu rendah hati. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, seorang pegawai istana dari Kapernaum sudah menunjukkan kerendahan hatinya. Dia seorang bangsawan, dia mau datang kepada Yesus. Dia seorang majikan, mau datang kepada Yesus. Dia tidak suruh anak buahnya, para hambanya. Dia seorang ayah, begitu mengasihi anaknya. Dia berkorban, dia tinggalkan tempat bekerja, dia tinggalkan kenyamanannya di istana, dia tinggalkan anggota keluarganya, dia tinggalkan para hambanya, dia pergi menjumpai Yesus. Dia sebagai anggota salah satu masyarakat di Kapernaum, dia mau pergi. Sikapnya tersebut menggambarkan bahwa dia seorang yang rendah hati. Jadi dia tahu persis apa arti gengsi. Dia juga tahu persis apa itu rendah hati. Dia tahu persis gengsi dan akibatnya kalau itu dipertahankan. Dia tahu persis apa itu rendah hati dan hasilnya. Tetapi dia sudah memilih yang paling tepat, yaitu dia mengambil jalan rendah hati. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, seringkali kita hidup ini takabur, sombong, angkuh, tinggi hati, merasa paling cantik, merasa paling ganteng, merasa paling kaya, merasa paling pintar, merasa paling hebat, dan lain sebagainya. Dan kalau hal-hal yang saya sebutkan tadi, sombong, angkuh, tinggi hati, merasa lebih daripada orang lain, menganggap orang lain lebih rendah daripada kita, ini sungguh bertentangan dengan firman Tuhan. Ini sungguh bertentangan dengan kehendak Allah. Ini juga bertentangan dengan apa yang Yesus katakan. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, jangan sampai kesombongan, keangkuhan, tinggi hati, takabur
ada pada kita. Mengapa? Kalau ini ada, sangat merusak hidup kita. Alkitab mencatat bahwa orang yang rendah hati akan ditinggikan, tetapi orang sombong akan direndahkan. Di dalam kitab Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Mari Bapak Ibu, kita akan melihat di dalam Alkitab kita. Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya ulangi, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu satu paket. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Arti takut akan Tuhan adalah takut dalam kekudusan. Ada bonusnya, saudaraku. Adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi kerendahan hati itu sungguh sangat-sangat memiliki peranan penting dalam hidup setiap umat Tuhan. Si pegawai istana tidak mempertahankan gengsi, tetapi dengan berani mempertaruhkan gengsi, menunjukkan sikap hidupnya yang rendah hati. Nabi Zefanya mencatat demikian, carilah kerendahan hati. Dia sampaikan kepada umat Israel, carilah kerendahan hati. Jadi kerendahan hati harus kita cari. Cari di mana? Cari di dalam Tuhan Yesus. Ada di dalam firman-Nya. Bagaimana Yesus rendah hatinya. Makanya dikatakan, belajarlah padaku karena aku rendah hati. Rasul Paulus mencatat di dalam surat Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati. Kolose 3:12, kenakanlah kerendahan hati. Apa sih yang saya, Bapak Ibu, mau sombongkan? Coba kita lihat situasi sekarang. Kita sudah menjalani 5 kali ibadah tidak dilaksanakan di dalam gereja. Penyebaran virus corona, wah, begitu meluas ke berbagai belahan dunia. Tidak memandang orang kaya, orang miskin, tidak memandang anak-anak, tidak memandang laki-laki atau perempuan. Terus kekayaan, harta benda, jabatan, pangkat, pendidikan, segala sesuatu yang ada di dunia tidak bisa menolong kita. Amin. Coba, apa yang mau kita sombongkan? Nyawa kita, Tuhan punya. Apa yang ada pada hidup kita ini, tubuh jasmani kita, semua dititipkan kepada kita. Nyawa kita dititipkan, suatu saat Tuhan akan ambil. Sombong dengan kekayaan. Ada banyak orang yang lebih kaya dari kita. Sombong dengan kecantikan. Ada yang lebih cantik, banyak. Kepintaran, demikian juga banyak. Tapi jangan sampai sudah kita tidak punya materi alias miskin, kita sombong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang sombong tidak akan pernah dipakai Tuhan di dalam pelayanan. Orang yang sombong, berkatnya tersumbat. Betul? Coba. Kita seringkali tidak berbicara sih langsung sombong. Tapi gini, orang Kristen tidak berdoa itu sombong. Orang Kristen tidak pernah berdoa itu orang yang sombong. Kenapa? Dia mengandalkan kekuatannya. Orang Kristen yang tidak mau mendengar firman Tuhan, itu juga orang sombong. Orang Kristen yang suka menolak berita firman Tuhan, merasa tersinggung, itu juga sombong. Apapun alasannya. Yang ketiga, maksud saya yang keempat. Yang keempat ini yang terakhir. Tidak bersikukuh mempertahankan gengsi atau berani mempertaruhkan gengsi, martabat, nama baik,
kehormatan, kemuliaan adalah prasyarat utama dalam mengikut Yesus. Pegawai istana di Kapernaum, dia sudah berhasil mencapai kelas yang namanya pengikut Kristus. Mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, mengiring Yesus, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yesus memberikan kriteria bagaimana syarat untuk menjadi muridnya. Dan pegawai di istana sudah memenuhi syaratnya. Makanya dia menjadi percaya. Keluarganya menjadi percaya. Saya percaya para hamba-hambanya pasti percaya juga. Karena dia seorang pimpinan. Apa kata majikan A, pasti dia lakukan A. Kalau majikannya melakukan ini, pasti akan mengikutinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23, Tuhan Yesus membuat persyaratan khusus bagi para pengikutnya. Bunyi firman Tuhan seperti ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini prasyaratnya. Ini adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, yang harus dilaksanakan oleh kita semua sebagai umatnya. Setiap orang, saya, Bapak Ibu, siapapun, dari manapun, mengikut aku, harus menyangkal diri. Menyangkal diri bukan saja menolak dosa, menolak godaan hawa nafsu kita. Menyangkal diri di sini adalah kita setuju dengan apa kemauan Tuhan. Ada juga memikul salib. Berani menanggung setiap kesulitan, kesusahan, tantangan, masalah. Karena iman kita kepada Yesus. Selanjutnya, mengikut aku. Persyaratan ini bagi saya, bagi ibu sangat berlaku. Bagi seluruh jemaat Tuhan. Tanpa terkecuali. Jika kita tidak mau tunduk pada aturan main yang Yesus tawarkan, maka kita tidak layak menjadi muridnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan Yesus masih ingat cerita orang kaya ketika berjumpa dengan Yesus? Apa pertanyaan orang kaya? Ini orang muda ini. Guru, perbuatan baik apa supaya aku beroleh hidup kekal? Atau istilah lain masuk surga. Kata Yesus, kamu sudah lakukan hukum Taurat. Dari yang pertama sampai yang ke-10 sudah saya penuhi semuanya. Oke. Yesus berkata demikian. Ada satu lagi. Tinggal satu yang harus kamu lakukan. Karena Yesus tahu siapa dia, dan tahu juga nanti reaksinya apa. Jualah seluruh harta milikmu, harta bendamu, lalu penghasilannya dibagikan kepada segenap orang miskin. Apa sikapnya? Dia berpikir. Selanjutnya, dia geleng kepala, alias dia tidak mau menerima atau menolak persyaratan itu. Sehingga kata Yesus, memang susah orang kaya masuk surga, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Ternyata mengikuti Yesus itu tidak semudah apa yang kita katakan. Mengikuti Yesus bukan berarti sudah selesai menjadi orang Kristen, lalu terdaftar di lembaga Kristen atau di gereja, atau aktif dalam pelayanan, mengerti banyak, tahu banyak firman Tuhan. Tidak cukup sampai di situ. Tapi harus berani mempertaruhkan gengsi kepadanya. Meninggalkan apa yang menjadi gengsi kita. Memang sakit. Oh, sakit Bapak Ibu. Meninggalkan kesukaan kita, hobi kita, gaya hidup kita yang begitu. Gimana sih sebelum kenal Tuhan gaya hidup kita? Masih banyak pergaulan-pergaulan kita yang tidak baik. Dan masih banyak yang lain-lainnya yang tidak saya sebutkan. Sakit kita meninggalkan itu. Karena apa? Berhubungan dengan gengsi. Berhubungan dengan nama baik di lingkungan di mana kita berada saat itu. Dengan kebesaran, keagungan. Tidak mudah. Tetapi kita pasti bisa bersama dengan Tuhan Yesus. Kekasih di dalam Tuhan Yesus. Tidak mempertahankan gengsi. Ini mutlak bagi setiap kita. Kita harus berani mempertaruhkan gengsi. Martabat kita, wibawa kita, kehormatan kita, nama baik kita, kemuliaan kita, pangkat tinggi kita, dan reputasi kita. Hanya karena nama Yesus. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai pengenalan akan Kristus secara pribadi. Supaya Allah bekerja secara luar biasa sesuai kehendaknya atas hidup kita. Dan mengizinkan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi orang yang rendah hati dan merupakan syarat utama menjadi pengikut Kristus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu mengajak kita semua tetap maju di dalam Tuhan. Kita selalu belajar kepada Kristus yang rendah hati. Karena yang rendah hati akan ditinggikan. Dilimpahkan dengan kehormatan. Bahkan kata firman Tuhan di Amsal 22 ayat 4. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan itu menjadi milik kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Engkau yang memberkati kami dengan firman, menguatkan iman kami, membangun iman kami, memberikan kekuatan, semangat kepada kami, sehingga kami tetap berjalan tanpa terombang-ambingkan ke kiri ke kanan, dan kami tidak takut melihat ke depan, dan kami juga tidak mau terus melihat ke belakang, tetapi kami percaya Tuhan akan memimpin kami, karena Roh Kudus selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan,
hatiku tetap memandang